Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfanur Huda dengan NPM 2019 43501508 dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Motor Vespa 2 tak dengan metode forward chaining. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil program Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Motor Vespa 2 tak. Langsung saja, sebelum masuk program NetBeans, saya akan membuka dan menjalankan SAMPIPI kontrol panelnya. Nah, di sini sudah hijau. Kalau indikatornya sudah hijau, berarti program pada NetBeans dan maksud saya program pada NetBeans kita siap untuk dihubungkan ke database SAMPIPI atau localhost MySQL kita. Di sini sudah nyala. Langsung saja saya masuk ke NetBeans dan saya jalankan programnya. Nah, pada halaman beranda ini kita bisa sebagai user atau admin. Saya akan mendemonstrasikan dulu sebagai user. User di sini bisa mengakses beberapa menu, yaitu konsultasi, spare part, dan basis pengetahuan, aturan, dan tentang aplikasi ini. Pertama-tama saya akan mendemonstrasikan halaman konsultasi. Pada halaman konsultasi ini, user diberi beberapa pertanyaan dan menjawab sesuai gejala yang dialami oleh motor si user. Kita mulai dulu terlebih dahulu. Di sini user mengisi data diri, contoh namanya contoh aja ya. Nah, di sini tampil ya pertanyaan, maka user menjawab sesuai dengan gejala yang dialami pada motor user. Ini tidak sesuai dengan saya, misal motor saya tidak sesuai gejalanya. Ini jika tidak sesuai, tidak sesuai, tidak sesuai, tidak sesuai, tidak sesuai. Seterusnya, jika tidak sesuai, kita cari yang sesuai dengan yang kita alami pada motor kita. Nah, ini sekiranya saya merasa sesuai ya, user. Dan ini sesuai, sesuai, sesuai. Dan ini tidak sesuai, tidak sesuai. Jika user merasa cukup, gejala yang ditampilkan tidak ada yang sesuai, maka user klik hasil. Nah, di sini pada halaman hasil diagnosa ini akan tampil hasil diagnosa kerusakannya. Informasi data diri user, pertanyaan yang terpilih, gejala yang terpilih, dan parts maksud saya gambar parts yang mengalami kerusakan, yaitu karburator seperti ini. Ini bertujuan untuk memudahkan user atau pengguna yang masih awam ya tentang komponen-komponen atau parts-parts yang ada di Vespa 2 tak. Ini mempermudah user. Dan ini hasil diagnosa kerusakannya, yaitu kemungkinan Vespa Anda mengalami kerusakan karburator. Dan sini solusi kerusakannya. Dan di sini terdapat dua pilihan tombol. Jika user ingin melakukan proses perbaikan oleh mekanik, maka user harus print report dulu
ya sebagai informasi kepada mekanik kerusakannya ini dan gejalanya ini, ya. Dan ini tombol untuk mengulangi konsultasi. Saya akan menjalankan print report dulu. Saya klik, dan ini hasilnya. Tinggal di print saja untuk informasi mekanik langsung melakukan proses perbaikan pada motor. Kita close, dan ini jika kita ulangi maka sama saja user kembali menginputkan data diri. Salam saya. Sama saja di sini menjawab beberapa pertanyaan yang sesuai dengan gejala yang dialami pada motor user. Sini sama saja ya. Sama saja jika sudah cukup lihat hasil, dan sama saja ya. Sini kerusakannya busi malah ya. Lanjut. Di sini pada halaman spare part ini untuk menampilkan informasi harga parts dan detail partsnya. Ini bertujuan untuk estimasi pada user atau pelanggan yang ingin melakukan perbaikan dan mengganti parts yang baru dengan harga sekian. Ini sebagai informasi saja. Dan ini basis pengetahuan sebagai informasi bahwa gejala tersebut kerusakannya ini, dan gejala tersebut kerusakannya ini sebagai informasi saja kepada user. Dan ini aturan yang dibuat oleh pakar. Pakarnya yaitu mekanik. Dan ini tentang aplikasinya. Ya, sistem pakar ini bertujuan untuk mendiagnosa secara tepat dan akurat, menjadikan lebih menghemat waktu serta biaya perbaikan, dan meningkatkan efisiensi dalam perawatan atau perbaikan motor Vespa 2 tak. Ya, saya rasa cukup untuk mendemonstrasikan sebagai user. Saya akan mendemonstrasikan sebagai admin. Kita sign in terlebih dahulu, lalu di halaman sign in ini, jika admin belum mempunyai akun, kita membuat akun terlebih dahulu dengan masuk ke halaman sign up. Pada halaman sign up ini, admin diminta mengisi data diri admin. Contoh saja, ini sebagai contoh saja ya. Nama depan misal ini saja. Ini sebagai contoh saja ya. Namanya Nasar. Lalu nama telepon dan emailnya. Dan ini username-nya contoh saja seperti ini. Contoh seperti ini dan contoh seperti ini. Kita sync up. Nah, ini berarti berhasil tersimpan di database data diri dari si admin. Jika kita sudah mempunyai account, kita klik sign in. Ya. Pada halaman sign in ini, user diminta memasukkan username atau password yang sudah terdaftar pada halaman sign up tadi. Contoh kita masukkan tadi admin aja. Kita klik sign in. Nah, pada halaman ini admin bisa mengelola data kerusakan pada sistem admin bisa mengelola data sistem pakar. Pada halaman kerusakan ini, admin bisa menambahkan kerusakan ya, dan mengedit dan menghapus. Contoh saja saya menghapus ini, tinggal klik saja ke
kita jawab ya, data berhasil dihapus. Jika ingin mengedit, kita klik saja sama seperti tadi. Kita ubah di formnya dan klik edit. Data berhasil diubah dan data akan terubah. Dan saya akan sini ada tombol reset untuk mereset form data. Nah, sini saya akan menambahkan tadi ya yang terhapus. Maka kita simpan. Data berhasil disimpan dan ini adalah fitur untuk mencari atau mempermudah ya, mencari data, mempermudah. Nah, contoh kita cari platina. Nah, dia akan terfilter ya, hanya platina saja yang tampil. Ini untuk mempermudah proses pencarian data. Jika data di tabel sudah banyak. Kembali kita ke Jala, sama saja seperti tadi di halaman data kerusakan tadi. Jika ingin mengedit, tinggal klik tombol edit. Jika ingin menghapus, maka klik tombol hapus dan simpan juga sama seperti tadi. Dan ini halaman basis pengetahuan sama saja, cuman dia tidak mengisi seperti di halaman sebelumnya ya, di halaman kerusakan dan di gejala kerusakan. Kan kalau di gejala kerusakan dia pakai form dan ini pakai combo box yang diambil terkoneksi dari sebuah database yang diinputkan tadi di halaman kerusakan dan gejala kerusakan. Tapi sama saja, jika ingin mengedit, klik saja bagian yang ingin diedit. Nah, maka kita edit ini menjadi platina misalkan. Kita edit. Nah, data berhasil diubah. Sama saja, saya rasa cukup untuk demo ini pada halaman ini. Untuk aturan, ini sama saja dibuat oleh pakar yaitu mekanik. Dan ini halaman rekap diagnosa yang sudah mendiagnosa motornya pada sistem pakar ini. Akan terekam data-data yang sudah menggunakan sistem pakar ini. Admin bisa mendelete saja pada bagian halaman ini. Jika data sudah semakin banyak, bisa di-delete. Dan ini halaman tampilan data spare part untuk menambah spare part ya, dan mengedit dan menghapus. Sama saja seperti halaman sebelumnya, kita klik seperti ini, terus edit apa diedit ya, kita ketik gitu, kita pencet edit. Sama saja, saya rasa cukup saja ini mah, dan kita log out. Nah, saya rasa cukup untuk mendemonstrasikan pada sistem pakar ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini saya lupa, dan ini tombol keluar dari program ini. Sekian, terima kasih.